Bagaimana ciri Allah Subhanahu wa taala sudah ridho dengan ibadah yang kita lakukan, Ustaz? Allah ridho dengan ibadah kita atau tidak, itu yang maha mengetahui Allah. Namun demikian, Allah berikan ciri-cirinya. Bagaimana biar ibadah kita itu diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Allah berikan cirinya. Maka kalau ibadah yang kita lakukan tidak sesuai dengan ciri yang Allah berikan, tidak sesuai dengan syarat yang Allah tentukan, bisa dipastikan ibadah kita tidak diridhoi oleh Allah. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 162, ayat yang sudah sangat familiar. Syarat pertama untuk ibadah kita diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah, itu harus ikhlas, dilakukan karena Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat itu kalau diperinci itu kurang lebih Qul inna sholati lillahi rabbil alamin, inna nusuki lillahi rabbil alamin, wa mahyaya lillahi rabbil alamin, wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadah nusukku, hidupku, jadi semua aktivitas hidup kita, bahkan sampai mati kita pun lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Sehingga ibadah yang dilakukan bukan lillah, tujuannya bukan mengharap ridha Allah, bukan karena Allah, bisa dipastikan ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah. Maka semua ibadah yang kita lakukan, apapun itu harus lillah. Bukankah manusia diciptakan oleh Allah yang utama adalah untuk ibadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dalam setiap aktivitas hidup kita sebagai manusia harus mampu menghadirkannya sebagai nilai ibadah kepada Allah. Termasuk saat kita bekerja, termasuk saat kita mau tidur, bangun tidur, masuk ke toilet, itu harus ada nilai ibadahnya. Maka dalam Islam kita diajarkan untuk melakukan satu perbuatan, biar itu ada nilai ibadahnya, maka diawali dengan doa. Sampai masuk ke toilet pun harus ada nilai ibadahnya bagi umat Islam. Maka dituntunkan oleh Nabi kita tidak hanya sekedar masuk toilet. Kalau hanya sekedar masuk buang hajat, orang yang tidak beriman kepada Allah pun juga melakukan demikian. Selesai buang hajat, ya sudah selesai. Mereka orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Beda dengan orang yang Muslim, buang toilet pun ada pahalanya. Saat kita masuk toilet, diawali dengan kaki kiri, melangkah kaki kiri, kemudian dengan doa. Keluarnya pun juga diatur, tidak asal melangkah, namun dengan kaki kanan keluar dari toilet, dan juga dengan doa. Itu yang membedakan. Saat hubungan suami istri, mereka orang-orang yang tidak beriman juga melakukan itu, namun tidak ada nilai ibadahnya.
Yang membedakan kita orang yang beriman dengan mereka, saat hubungan suami istri pun ada nilai ibadahnya. Diawali dengan doa, ada nilai ibadah. Kata Nabi kita, barang siapa di antara kalian yang mendatangi istrinya kemudian berdoa, Bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana, idza qudiya bainahuma waladun lam yadurrahu. Barang siapa salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya kemudian berdoa, Bismillah Allahumma jannibna syaiton, ya Allah jauhkan kami dari setan, wa jannibis syaiton ma razaqtana, dan jauhkan setan dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami. Fa idza qudiya bainahuma waladun, kemudian ditakdirkan oleh Allah melalui hubungan keduanya seorang anak, lam yadurrahu, maka setan tidak akan bisa memberi madarat kepadanya. Ini ada nilai ibadahnya. Kepingin boleh, neng kita ini orang Islam, harus beda dengan orang yang tidak beriman kepada Allah. Ojo kaya pitik langsung mabruk gitu, langsung tubruk, jangan. Awali dengan doa, biar hubungan kita suami istri ada nilai ibadahnya dan dilakukan lillah, karena Allah. Karena tujuan manusia hidup itu untuk ibadah kepada Allah, tidak ada yang lain, tujuan utamanya itu. Maka kalau ada orang Islam dalam aktivitas hidupnya tidak ada nilai ibadahnya, di sisi Allah hakikatnya dia sudah keluar dari tujuan penciptaannya. Maka Allah ridho atau tidak terhadap ibadah kita, syarat pertama tidak bisa ditawar-tawar lagi, itu harus lillah. Semua untuk Allah. Kita bekerja untuk Allah. Karena Allah yang perintahkan. Allah perintahkan kita untuk bekerja. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah sebagian yang ada di bumi yang halal lagi baik. Nah, ini perintah bekerja. Belum lagi Allah perintahkan, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi. Dia Allah yang telah menjadikan bumi ini mudah untuk kamu jelajahi. Oleh karenanya, famshu fi manakibiha, jelajahi seluruh penjuru bumi. Untuk apa? Wa kulu mir rizqihi, untuk menjemput sebagian dari rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Ini perintah bekerja dari Allah. Maka orang yang beriman bekerja bukan lil fulus, bukan untuk uang. Ya. Bekerja lil fulus itu tujuan orang kafir, mereka bekerja untuk uang. Orang yang beriman bekerja lillah. Adapun uang itu bonus dari Allah, sudah. Semua itu kalau sudah lillah, yakinlah dunia akan disertakan oleh Allah. Sehingga kalau lillah berarti kita mengejar akhirat kita. Kalau kita mengejar akhirat kita, yakinlah kita akan dikejar oleh dunia. Namun jika kita kejar dunia, yakinlah akhirat tidak akan mengejar kita. Itu bedanya. Orang yang tidak beriman itu terus hidupnya mengejar dunia. Maka dengan cara haram pun tetap dijalani.
Orang yang mengejar dunia tidak akan dikejar akhirat. Namun orang yang beriman mengutamakan akhirat, mengejar akhirat, pasti dunia akan mengejarnya. Karena Allah yang berjanji, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah kebahagiaan akhirat dengan segenap potensi yang Allah berikan padamu. Potensi akal pikir, potensi kesehatan, potensi ilmu yang ada pada kita, potensi tenaga yang Allah titipkan, keahlian yang Allah titipkan. Semua itu gunakan untuk mengejar kebahagiaan akhirat. Kalau itu kita lakukan, maka Allah tidak akan melupakan bagian dunia kita. Sehingga dengan kata lain, kerja yang kita lakukan setiap hari itu harus lillah. Kalau sudah lillah, sebanyak apapun atau sedikit apapun yang Allah beri, maka kita akan qanaah, akan bersyukur. Namun kalau kerja tujuannya lil fulus, untuk uang, berapapun banyaknya Allah beri, kita masih senantiasa merasa kurang. Apalagi secara hitung-hitungan manusia, nominal yang Allah berikan menurut manusia sedikit. Kita akan jauh dari rasa qanaah, jauh rasa syukur. Maka kalau semua sudah dilakukan lillah, serahkan semuanya kepada Allah, fa idza azamta fatawakkal 'alallah, sudah selesai urusan. Allah beri sedikit, tetap kita bersyukur, tetap kita qanaah. Tidak merasa kurang dan kurang. Hamba Allah yang merasa kurang atas pemberian Allah, itu kata Nabi, itu hamba yang tidak bersyukur. Sudah berusaha maksimal, Allah beri maksimal pula sesuai kebutuhannya mendekat kepada Allah. Kalau kita masih merasa kurang, kata Nabi, kita bukan hamba Allah yang bersyukur. Maka Nabi perintahkan, kun qani'an takun ashkaron nas. Jadilah kamu orang yang qanaah. Niscaya kamu akan jadi orang yang paling bersyukur kepada Allah. Untuk bisa qanaah tidak mungkin tanpa lillah. Sehingga syarat utama agar ibadah atau kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah itu harus lillah. Kemudian syarat kedua itu ittiba'u Rasulillah. Coba diingat kembali itu Quran surat Ali Imran ayat 31. Meskipun panjenengan sudah hafal, namun ini memang sengaja biar Ustadz Marjono membaca, saya punya kesempatan untuk minum. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, katakan Muhammad, Qul in kuntum tuhibbunallah. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Insyaallah orang yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, itu kalau ditanya pasti mencintai Allah.
Kalau kita betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, perintah Allah, maka ikuti aku, yaitu Nabi, sebagai wujud bukti nyata cinta kita kepada Allah. Tentu kita akan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang ngaku Islam, ngaku iman kepada Allah, kok tidak mau mengikuti Nabi, tidak mau mengikuti Rasulullah, keimanannya dipertanyakan di hadapan Allah. Karena ayat itu ada huruf fa-nya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ada huruf fa di situ. Huruf fa di situ berkali-kali kita terangkan, harfun, satu huruf bila hudud, tanpa jeda waktu. Sehingga orang yang mengaku beriman kepada Allah tidak diberi waktu lagi oleh Allah kecuali hanya bersegera untuk mengikuti Nabi. Sehingga tidak punya waktu untuk berpikir, ikuti Nabi apa ora ya, ikut apa enggak ya. Kalau imannya sodik, maka apapun yang datangnya dari Nabi tanpa pikir panjang pasti akan dia ikuti apa yang datangnya dari Nabi. Kalau kita mengikuti Nabi, janji Allah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Mencintai kamu berarti amal kebaikan kita diterima oleh Allah. Selain itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Ini hikmah, manfaat kita mengikuti Rasulullah. Yang pertama, akan dicintai oleh Allah, amal kita diterima oleh Allah. Yang kedua, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sehingga syarat diterimanya amal kita oleh Allah, diridhoinya ibadah kita oleh Allah, itu ada dua. Dua syarat ini harus ada. Tidak boleh hanya ada satu syarat yang kedua tidak ada, itu tidak boleh. Maka amal juga tidak akan diterima. Misalkan syarat pertama terpenuhi, kita melakukan satu ibadah, misalkan Sholat kita ikhlas karena Allah, bukan karena riya, bukan karena pamer atau untuk dipuji manusia. Namun syarat kedua, ittiba'u Rasulillah, mengikuti Rasulullah, tata cara sholat kita tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi, sehingga buat tata cara sholat sendiri. Maka meski syarat yang pertama terpenuhi, ikhlas karena Allah, namun syarat yang kedua tidak terpenuhi, maka ibadah yang dilakukan juga tidak akan diterima oleh Allah. Atau syarat kedua terpenuhi, tata caranya 100% persis dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Misalkan sholat mulai dari wudunya sesuai betul dengan yang diajarkan Nabi. Kemudian dari takbiratul ihram sampai salam, sampai zikirnya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Sehingga syarat kedua terpenuhi mi'ah bil mi'ah, 100%. Namun syarat pertama tidak terpenuhi karena riya, sholatnya untuk pamer kepada manusia,
biar dikatakan sebagai orang soleh, apalagi di hadapan calon mertua. Biar dikatakan ini orang calon menantuku ini betul-betul orang soleh. Meski syarat kedua terpenuhi sesuai dengan tata cara Nabi, syarat pertama tidak terpenuhi, maka kata Allah, habitat a'maluhum, sia-sia amal yang dilakukan, tidak diterima oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah. Karena biar bagaimanapun kata Nabi kita, innallah la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wattughiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali amal itu dilakukan secara ikhlas dan mengharap ridha Allah. Ikhlas di sini berarti mengharap ridha Allah dan ikhlas pula mengikuti tuntunan Rasulullah. Ibarat dua sisi mata uang. Uang itu kan ada dua sisi. Jika ada kedua-duanya, maka uang itu akan laku. Namun jika ada satu sisi saja, uang itu tidak akan laku. Lebih lagi, pahala itu menurut Allah, bukan menurut manusia. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Pahala itu bukan menurut kamu dan juga bukan pula menurut ahli kitab. Sehingga amalan seseorang diterima atau tidak, Allah sudah berikan syaratnya, Allah sudah berikan ketentuannya. Maka kewajiban kita tinggal semaksimalnya beramal soleh, beribadah sesuai dengan dua syarat yang ditetapkan oleh Allah, yaitu ikhlas lillah, ikhlas karena Allah, dan juga ittiba'u Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena satu amalan yang dilakukan tanpa dasar, tanpa contoh dari Nabi, fahuwa raddun, maka akan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man ismun mausulun yadullu alal fardiyatil amiyah. Kata sambung yang menunjuk individu tapi maknanya umum, itu man, ya. Maka menunjuk pada individu siapapun itu, maknanya umum, bisa tua, bisa muda, bisa setengah tua, setengah muda, remaja, laki-laki, perempuan. Maka siapapun itu, amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, mengerjakan satu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maksudnya dari Nabi, tidak ada contoh dari Nabi, fahuwa raddun, maka amalan itu akan tertolak. Tertolak berarti tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah berarti tidak diridhoi oleh Allah. Nah, maka kewajiban kita beramal soleh. Sebelum melakukan satu amalan, maka lihat dulu dasar hukumnya dari agama. Kalau sudah bicara agama, berarti Quran, berarti sunnah. Karena agama hanya itu. Yang diwariskan oleh Nabi kita hanya dua itu, yaitu Quran dan sunnah. Sampai-sampai Allah tegaskan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu melakukan satu amalan yang kamu tidak punya ilmunya.
Artinya dalam beragama ini kita dilarang oleh Allah melakukan satu amal perbuatan tanpa dasar ilmu. Ilmu dalam agama berarti Quran, berarti sunnah. Ilmu dalam agama bukan berarti kata ustadz, bukan berarti kata kiai, bukan berarti kata mubalik ataupun kata dai. Namun ilmu dalam agama yaitu Quran dan sunnah. Sehingga siapapun yang menyampaikan atau Quran dan sunnah itu keluar dari lisan siapapun, tidak harus keluar dari seorang ustadz, tidak harus keluar dari lisan kiai, tidak harus keluar dari seorang dai ataupun mubalik. Kalau yang keluar dari lisan fulan itu Quran dan sunnah, kewajiban kita taslim tanpa merasa keberatan. Bukan berarti kita mengikuti orang yang menyampaikan, tetapi kita mengikuti apa yang disampaikan. Taslim kepada apa yang disampaikan. Bahkan jika Quran dan sunnah itu keluar dari seorang budak yang hidungnya rumpung sekalipun, namun kalau budak itu menyampaikan Quran dan sunnah, seorang petinggi, seorang pejabat, seorang yang kaya raya, kalau dia ngaku beriman kepada Allah, kewajibannya taslim dengan sepenuh hati. Wa yusallimu taslima. Maka indah sekali Islam. Sehingga ada nasihat, unzuru ila ma qala wa la tanzuru ila man qala. Lihat kepada apa yang dikatakan, lihat kepada nasihatnya, jangan lihat orang yang memberi nasihat. Sekalipun yang keluar dari lisan seorang yang tata lahirnya seperti preman pakaiannya, namun kalau lisannya menyuruh kita sholat, mengingatkan kita sholat, maka kita wajib mengikuti. Bukan berarti kita mengikuti orangnya, namun taslim kepada apa yang tersampaikan melalui lisannya. Sehingga sekalipun secara tata lahir orang itu atau fulan tampaknya seorang ustadz, seorang kiai, seorang dai, seorang mubalik dari pakaiannya, namun jika yang keluar dari lisannya tidak sesuai Quran, tidak sesuai sunnah, kewajiban kita la sam'a wala ta'ah. Tidak boleh mendengar, tidak boleh taat. Mendengar saja tidak boleh, apalagi mentaati. Karena Allah tidak melihat wujud fisik kita. Allah tidak melihat prejengan kita. Allah tidak melihat pakaian kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amal perbuatan kita. Maka benar sekali apa yang menjadi firman Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu melakukan satu amal ibadah apapun sebelum tahu ilmunya. Ilmu yang dimaksud tentu dari Quran, dari sunnah. Kenapa? Inna sam'ah, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kamu melakukan amal itu, telingamu mendengar dari siapa? Kamu melakukan amal itu, matamu apa ya, biar agak sopan apa ya, penglihatanmu melihat dari siapa, melihat perbuatannya siapa. Kok kamu melakukan amal perbuatan seperti itu?
Dulu penglihatanmu melihat perbuatan siapa, kok kamu ikut-ikutan? Dan hatimu condong kepada siapa? Apakah yang kamu ikuti itu, yang kamu dengar, yang kamu lihat, yang kamu condong hatimu, itu betul-betul berdasarkan ilmu, berdasarkan ketetapan dari Allah, ketetapan dari Rasulullah atau tidak? Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka kita berusaha semaksimal mungkin belum mengamalkan satu perbuatan, meskipun menurut manusia itu perbuatan baik, namun jika kita belum mengetahui landasan hukumnya, belum mengetahui dalil dari agama, dari Quran, dari sunnah, maka kita belum melakukan dan juga tidak melarang bagi orang lain yang melaksanakan perbuatan atau amal kebaikan itu. Kita tetap berhusnudon, saudara-saudara kita sudah tahu ilmunya. Karena kebodohan kita, maka kita belum tahu ilmunya. Karena belum tahu, maka belum mengamalkan. Kalau kita ngaji di MTA, karena kita belum tahu ilmunya, maka kepada segenap keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran, jangan melakukan satu amal perbuatan meskipun kata orang itu perbuatan baik, namun jika kita belum tahu ilmunya, maka hati-hati, jangan diamalkan. Nanti kalau sudah tahu baru kita amalkan, dan pasti akan kita ajarkan kalau kita sudah tahu ilmunya. Nah, diridhoi atau tidak ibadah kita tergantung dua syarat yang sudah Allah tetapkan tadi. Kalau terpenuhi ikhlas karena Allah dan juga ittiba'u Rasulillah, insya Allah ibadah kita akan diridhoi oleh Allah, akan diterima oleh Allah. Ya, ada lagi.